Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rahmat Firdansah dari kelompok adik-adik. Saya di sini akan melaporkan tentang pengujian dari website Daily Adventure yang saya lakukan ya. Yang pertama mungkin saya akan membuat tentang webbox testing ya. Di sini saya mengerjakan WC1 sama WC2. Di WC1 ini function yang kita tes dan ini unit test yang kita buat. Nah, di unit function ini tadi bakal kita buat flow graph. Nah, unit test yang pertama ini dia valid ya, valid test case, jadi isiannya sesuai. Hasilnya seperti ini, kenapa valid? Karena aktualnya itu dia tidak sesuai dengan expected-nya. Untuk selanjutnya itu ada yang WC2. WC2 itu fungsinya sama, jadi flow graph kan juga sama. Nah, tapi ini dia invalid test case, jadi dia pet yang kedua ya, dia langsung ke else yang bakal nge-return false. Nah, ini tidak sesuai dengan requirement. Nah, tapi kita emang carinya yang negatif test case. Jadinya kita expected-nya tuh false. Jadi aktualnya untuk pas kita run dia false, makanya dia preset. Nah, untuk yang valid tadi bakal kita masukin ke bug report. Nanti selanjutnya ada black box. Nah, di black box ini saya mau bikin 3 test case menggunakan equivalency partitioning. Nah, dari 3 test case itu ada 2 yang valid dan 1 yang invalid. Yang 2 ini kita yang dari pertama aja ya. Yang pertama ini tes datanya sesuai dengan maksimal jumlah digitnya. Jadi ini 20 digit ya, kan rekomennya 20 digit. Makanya dia masih tetap kehitung valid dan data tertambah ya ekspektednya. Kalau yang kedua itu kurang dari 20 digit. Nah, tapi dia masih memenuhi kan kurang dari 20 digit, dia bakalan data tertambah juga. Nah, yang ketiga ini dia negatif test case. Jadi tes datanya tuh koisi tidak sesuai dengan requirement-nya, jadi dia lebih dari 20 digit. Makanya seharusnya expected result-nya dia tuh datanya tidak tertambah gitu. Selanjutnya ke report ya. Di report tadi tuh hasil white box sama black box yang kita lakuin tadi bakal kita report ke sini ya. Untuk yang pertama, white box dengan WC1. Dia tuh pertama ngebuka Xhaml terus jalanin Apache, terus kita bakal ngebuka file unit test tadi langsung lewat localhost-nya gitu di sini. Ini tes datanya seperti yang di webcast tadi. Nah, expected-nya dia tuh data harusnya tertambah ke database, tapi aktualnya tuh tidak tertambah, jadinya statusnya violet. Kan kita beri defect ID DF1. Yang kedua itu WC2, stepnya sama, tapi tes datanya berbeda, dia negatif test case. Jadi expected kita tuh dia bakalan false gitu, data bakalan tidak tertambah, tapi ternyata aktualnya juga sama kayak expected-nya, jadi statusnya tuh pass. Selanjutnya tuh ada yang black box. Nah, black box tuh BC1, BC2, BC3. Untuk stepnya tuh masuk ke halaman mata kuliah, tekan button tambah, terus menginput field-field yang ada di situ, contoh nama, kode, sama dosen. Nah, tipe data tesnya tuh sama kayak yang di black box tadi kita. Jadi ada 3 test case datanya sama. Untuk yang test case pertama itu kan dia valid test case kan. Jadi expected kita tuh dia bakalan valid dan data tertambah di database. Ternyata aktualnya juga sama, sama kayak expected-nya, maka dia pass. Untuk yang kedua, jika dia juga valid ya, valid. Jadinya expected kita tuh dia data tertambah di database gitu. Ternyata aktualnya juga sama untuk test case BC2, makanya dia pass. Itu yang terakhir itu BC3, dia tuh negatif test case, jadinya data tesnya dia tuh tidak sesuai dengan requirement, jadi melebihi batas. Contoh nama 20 digit kan dia lebih dari 20. Jadi expected kita tuh dia tidak tertambah datanya gitu. Ternyata aktualnya juga dia tidak tertambah, makanya dia pass statusnya. Jadi dari wet wetbox yang tadi ada file atau ngebug, kita kasih di F1, kita taruh di bug report gitu. Sekian dari aku sih, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil dari white test white test box sama black box test, serta tes reportnya. Yang dimana saya mengetes untuk website Tell You Adventure, yang dimana untuk white box test itu saya mengetes pada function update untuk achievement. Pada codingannya, saya memperoleh flowchart seperti di atas di gambar, yang dimana jumlah page-nya itu terdapat 2. Page pertama itu untuk edit yang berhasil karena sesuai dengan requirement, dan page kedua itu edit yang tidak berhasil karena tidak sesuai dengan requirement. Untuk WC3 ini, saya memasukkan unitas yang dimana inputannya itu sesuai dengan requirement, tetapi hasil akhirnya itu fail saat dijalankan. Lalu untuk WC keempat ini, saya menggunakan unit test yang tidak
sesuai dengan requirement-nya, yaitu pet kedua, yang di mana hasil akhirnya itu pas saat dijalankan. Lalu untuk black box, saya menggunakan Bounty BVA, yang di mana itu terdapat batas minimal sama batas maksimal, yang di mana untuk pengujiannya itu batas maksimal +1 dan batas minimal -1. Untuk BC7 atau black box 7 itu karena ini positif test sehingga requirement yang diisikan itu sesuai dengan, requirement yang terdapat pada persyaratannya, di mana ekspektasinya itu dapat di-input-kan dan aktual result saat dijalankan juga dapat di-input-kan, berarti action-nya berhasil. Untuk BC8/9 itu negatif test, karena requirement-nya itu ada yang salah, seperti pada BC8 itu melebihi pada nama gedung dan BC9 itu melebihi dari requirement pada keterangan gedung, sehingga ekspektasinya itu tidak dapat ditambahkan karena melebihi requirement dan actual result saat dijalani itu juga gagal untuk keduanya, sehingga action-nya itu berhasil. Lalu kita melanjutkan pada test report. Pada test report pada WC ketiga sama 4 yang saya jalankan itu, ya di mana pada WC4 itu mendapatkan status fail karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, actual result-nya. Dan, eee, ini merupakan defect sehingga saya memberikan ID pada defect kedua. Lalu untuk yang WC keempat, karena aktual result-nya itu sama seperti yang diekspektasinya sehingga statusnya pass. Untuk yang black box, kita akan coba black box BC7, nah BC7, BC8, sama BC9. Karena aktual result-nya itu BC7, 8 sama 9 itu sama dengan result-nya, atau result-nya itu sama dengan ekspektasinya saat dijalankan, maka statusnya itu pass untuk ketiganya. Untuk bug report, karena di karena tadi wadah white box test pertama itu fail, sehingga ini merupakan defect kedua, yang di mana aktualnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang seharusnya itu data berubah, tapi aktualnya itu tidak berubah. Sehingga ini fail. Untuk hal tersebut, saya pada severity itu memberikan high dan priority-nya itu juga high. Karena hal tersebut itu dapat mempengaruhi dari, kegunaan dari website tersebut. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Ramadhani dari kelompok 02. Di sini saya akan presentasikan yang saya kerjakan pada tugas PPA. Di sini saya untuk white box test case-nya, saya kebagian dari WC5 dan juga WC6. Function yang saya uji yaitu function create dari achievement. Sebelum ke unit testnya, saya jelaskan dulu cara buat test case-nya. Di sini kita tentukan dulu yang namanya prograb ya. Tapi di sini saya lupa kasih angkanya, tapi saya langsung jelaskan aja. Di sini yang pertama pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi dari program ini kita dapatkan jumlah patch yaitu 2, yaitu patch 1 seperti ini, patch 2 seperti ini. Nah, untuk patch yang saya gunakan untuk unit test pertama yaitu pada WC5 yaitu patch 1. Nah, di sini dapat dilihat unit testnya ada datanya, ada patch-nya juga. Dan di sini harusnya expected result-nya itu true, namun actual result-nya yaitu false. Alhasil hasilnya fail. Nah, untuk WC ke-6 sama ya, masih dari function create. Tapi patch yang saya gunakan yaitu patch kedua, maka dari itu harusnya false. Di sini dapat dilihat di sini expect-nya false, actual-nya juga false karena itu hasilnya pass. Itu untuk white box test case. Nah, untuk black box test case di sini saya pakai yang namanya metode equivalent partitioning atau EQP. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena untuk create itu lebih mudah ditentukan valid dan invalidnya. Nah, data yang saya gunakan yaitu pakai ada tiga ya, yaitu nama, deskripsi dan juga poin. Untuk nama maksimal 20 huruf, deskripsi maksimal 100 huruf, poin maksimal 50 digit, dan ketiga data tersebut tidak boleh kosong. Di sini ada 3 test case yang saya bikin sesuai yang diminta. Di sini saya kebagian BC4 sampai 6. Kita langsung ke test case 1. Di sini datanya saya masukkan sesuai data yang di atas ya. Nama, deskripsi, dan juga poin sesuai. Alhasil sistem berhasil menambahkan data, actual-nya juga berhasil, action-nya pasti berhasil. Untuk BC5, nama saya isi sesuai, deskripsi tapi saya tidak isi, poinnya juga sesuai, akhirnya hasilnya gagal, expected result-nya juga gagal, nah tapi test case-nya berhasil, gitu ya. Untuk BC6 yang terakhir yaitu namanya saya isi, semuanya saya isi, tapi poinnya tidak sesuai data di atas, maksimal 50. Alhasil expect-nya gagal, actual-nya gagal, tapi test case-nya berhasil. Itu untuk black box testing dari metode EQP ya.
kita masuk ke test report nih. Nah, karena test report ini isinya tuh ya sama aja ya, kayak test case tadi dari WC56 nih ya, tuh datanya sama, donatur sama ya, paling cuma skenario aja yang beda. Itu skenario sih biasa aja, tinggal buka filenya ya. Nah, kita langsung masuk aja ke expected result-nya nih. Nah, karena tadi yang pertama itu datanya harusnya pertama tapi tidak bertambah, alhasil fail. Nah, karena fail itu masuk bug, yaitu defect. Kita tentukan defect ID yaitu defect 3. Yang tadi mah yang kedua tidak tertambah, actual juga tidak tertambah, hasil case ya. Itu untuk white case, kita scroll ke bawah, masuk ke BC4 dari 5 sampai 6. Nah, BC4 di sini skenario seperti ini bisa dilihat. Datanya sama, kita langsung masuk ke expected result dan actual result, sama ya seperti test case. Di sini dapat lihat data bertambah, data bertambah, dan seperti ini. Dan alhasil tiga-tiganya pas sama ya, seperti test case tadi. Untuk bug reportnya, yang pasti hasilnya cuma satu tadi, ingat saya defect 3 ini ya. Nah, tidak bertambah ya. Ujinya pakai, ya ini basic aja, pakai Windows 11 dan lain-lain. Ini cara menentukan cara supaya jadi bug ya, seperti data tadi tinggal masukin data yang terjadi bug tadi. Untuk expected result-nya seperti ini ya, data harusnya berhasil bertambah tapi actual-nya tidak. Nah, hasil fail. Nah, untuk severity dan priority, saya asumsi masuknya high karena jika create aja tidak bisa, ya pasti update dan delete tidak akan bisa. Kenapa? Kan tidak ada data yang ditambah. Nah, apa yang mau diupdate sama delete gitu kan, jika tidak ada data ditambah. Nah, mungkin itu tidak saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan white case 9. Pada white case 9 menggunakan function login dan flowgramnya seperti ini. Dan unit testnya dia melakukan input dengan username dan password yang benar sehingga expected-nya true. Dan untuk pet-nya ada 5 seperti ini dan menggunakan pet yang pertama karena kita melihat apakah dia keluar true atau tidak. Dan hasilnya itu pas karena dia sama-sama ngeluarin true dan expected-nya juga true. Dan untuk white case 10 sama menggunakan function login, tapi unit testnya dia melakukan input password yang salah sehingga expected result-nya false. Dia menggunakan pet keempat dan hasil ujinya dia pas karena sama-sama expect dan result-nya false. Dan untuk black box text-nya, untuk black BC13 dia mengisi field dengan username yang terdaftar dan dia mengisi field dengan password yang benar sehingga action-nya berhasil masuk dan melakukan load menu dashboard. Untuk BC14 dia mengisi field dengan username yang tidak terdaftar dan dia mengisi password dengan password yang salah sehingga action-nya tetap di halaman login dan muncul dengan danger username tidak terdaftar. Dan untuk BC15 dia mengisi dengan username yang terdaftar dan tapi dia mengisi field password dengan password yang salah sehingga tetap di halaman login dan muncul danger password salah. Untuk test report-nya sendiri ini untuk white case 9 skenario-nya seperti ini, dia open XMPP lalu dia akses web lokasi unit testnya. Dan tes datanya seperti ini, admin dan password 123, expected-nya dia berhasil masuk dan load dashboard, dan aktual result-nya dia berhasil masuk dan melakukan load menu dashboard, sehingga hasilnya pas. Lalu untuk WC10, tes skenario-nya sama, untuk tes datanya ini password-nya salah, sehingga dia tetap di halaman login dan muncul danger password salah. Lalu hasil aktual result-nya dia tetap di halaman login dan muncul danger password salah sehingga hasilnya pas. Untuk selanjutnya BC13 skenario-nya tekan login pada landing page, lakukan input username, melakukan input password dan menekan tombol login. Untuk tes datanya ini menggunakan username dan password yang benar sehingga expected-nya dia berhasil masuk dan load menu dashboard. Aktualnya dia berhasil masuk dan load menu dashboard sehingga hasilnya pas. Untuk BC14 dia menggunakan username dan password yang salah sehingga dia tetap di halaman login dan muncul danger username tidak terdaftar. Dan aktual result-nya tetap di halaman login dan muncul danger username terdaftar sehingga nilainya pas. Untuk BC15 dia username-nya benar dan password-nya salah sehingga expected result-nya dia tetap di halaman login dan muncul danger password salah. Dan setelah dites, aktual result-nya tetap di halaman login dan muncul danger password salah sehingga nilainya pas.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mengerjakan white box. Di sini white box yang 7 dan 8. Untuk fungsi yang dites sendiri itu saya menggunakan fungsi create. Nah, fungsi create sendiri itu terdapat 2 pad seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan pad yang pertama. Nah, untuk pad pertama sendiri itu isi inputannya itu sesuai dengan requirement yang ada di create. Nah, untuk hasilnya sendiri itu ternyata failed dikarenakan seharusnya itu expected dan aktualnya itu true. Namun pada saat dijalankan itu result-nya itu menjadi failed dan ini masuk ke dalam bug. Nah, selanjutnya itu saya mengerjakan bagian yang WC8 masih sama fungsinya, pad-padnya juga masih sama, tapi yang digunakan itu pad yang kedua. Namun untuk inputannya sendiri itu untuk bagian nama itu tidak sesuai dengan requirement, yaitu lebih dari 20. Nah, di sini expected-nya itu seharusnya false dan ternyata emang benar, aktualnya itu false. Maka menyebabkan menjadi result-nya itu menjadi pass. Maka untuk WC8 aman, tidak ada defect. Mungkin selanjutnya itu untuk ke black box. Nah, di black box sendiri ini saya menggunakan decision table. Nah, di sini saya mengerjakan TC10, 11, 12. Nah, untuk TC10 sendiri ini untuk input kondisinya itu sesuai dengan requirement. Untuk action-nya sendiri itu nanti akan data terkirim ke database, data tertampil pada table master data. Nah, untuk test case 12 sendiri itu bagian ada yang tidak sesuai kondisinya, yaitu bagian nama lebih dari 20 huruf. Nah, untuk action-nya sendiri itu nanti datanya nggak tertampil pada database dan table master data. Nah, untuk yang test case yang ke-12 itu saya untuk kondisinya saya kosongkan semua, yang dimana nanti action-nya itu nanti data tidak tertampil pada database dan tidak tertampil pada tabel master data. Mungkin itu aja untuk di black box. Nah, untuk test report-nya sendiri itu hampir sama seperti tadi, yang white case. Mungkin di sini tes skenario-nya aja yang dijelaskan juga. Untuk dia pertama buka XMPP, terus akses lokasi file unitasnya untuk white case 7 dan white case 8. Nah, untuk tes datanya juga sama seperti sebelumnya. Nah, untuk expected-nya juga masih sama. Yang di Whitecast 7 ini sendiri itu data nggak muncul di database. Untuk expected-nya itu harusnya muncul di database dan di table, namun aktualnya tidak muncul di database dan di table. Itu menjadi statusnya menjadi failed dan masuk ke dalam defect. Nah, untuk Whitecast 8 sendiri itu tes datanya sama, expected-nya harusnya nggak tertambah di database dan nggak muncul di table. Ternyata di aktualnya emang benar nggak muncul di table dan di database, maka statusnya menjadi pass. Selanjutnya itu masuk ke bagian black box. Nah, di black box sendiri ini untuk skenario-nya sama, BC10, 11, 12. Itu saya untuk tes skenario itu masuk ke dalam fitur, barang, terus tekan button tambah, terus inputkan field-nya gitu. Nah, untuk tes datanya sendiri itu, ini yang pertama BC10 ini sudah sesuai dengan yang decision table, itu inputannya kondisinya itu sesuai dengan requirement, expected-nya itu dia harusnya muncul di database dan di table, dan aktualnya ternyata emang muncul di database dan di table. Jadi itu menjadi pas. Nah, untuk yang kedua sendiri itu untuk bagian seperti sama sebelum black box yang sebelumnya itu yang pakai descending table, untuk bagian field nama barang saya lebihkan lebih dari 20 huruf. Expected-nya itu datanya nggak tambah di database dan tidak tertambah di table, maka untuk aktualnya ternyata emang benar datanya nggak tambah di database dan nggak muncul di table, maka statusnya menjadi pas. Setelah itu untuk BC12 itu sama seperti yang di decision table, dikosongin semuanya, terus expected-nya itu seharusnya dia nggak muncul di database dan nggak muncul di table halaman view barang ditemukan. Aktualnya ternyata emang benar, datanya nggak tertambah di database dan nggak tertambah di table. Mungkin itu saja dari saya.